Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat pastel isi bihun walaupun tanpa telur. Hasilnya super garing, renyah banget hingga seharian. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, bahan pertama di sini saya siapkan bihun. Di sini saya pakai bihun jagung ya teman-teman, sebanyak 125 gram atau 1 lembar setengah. Dan ada 4 buah daun bawang ukuran besar, ini saya iris tipis-tipis. Dan untuk bumbunya ada 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih dan setengah sendok teh merica. Lalu saya udah haluskan dan langsung aja kita akan rebus bihun jagungnya. Ini saya akan potek kecil-kecil ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah dan gampang, gak harus digunting-gunting setelah matang. Dan kita akan rebus hingga matang. Nah, kalau udah matang seperti ini, langsung aja kita tiriskan. Nah, lanjut kita akan menumis bihunnya. Siapkan minyak goreng secukupnya. Lalu kita masukkan bumbu halus tadi seperti bawang merah, bawang putih dan juga merica. Kita aduk hingga harum ya teman-teman, gunakan api sedang aja supaya tidak cepat gosong. Oh ya teman-teman, di sini ada 2 buah wortel, tadi kelupaan tidak saya tampilkan ke video ya teman-teman, soalnya tadi kelupaan, ini mendadak ya. Saya pakai 2 buah wortel supaya lebih cantik. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Kita tumis-tumis hingga wortelnya matang. Nah, kalau udah kita masukkan bihun tadi yang udah kita rebus. Gunakan api kecil ya teman-teman supaya tidak cepat gosong. Nah, kalau udah kita masukkan bumbu seperti masako, kaldu ayam atau sapi, ini sebanyak setengah saset. Tambahkan garam, sedikit mecin dan juga garam. Untuk rasanya bisa disesuaikan selera teman-teman aja. Jangan lupa untuk dicicipin ya teman-teman. Terakhir tambahkan juga daun bawang. Di sini saya pakai daun bawang tuh agak banyak ya teman-teman, supaya lebih enak, sedap dan juga mantap. Ini saya pakai 1 mangkok daun bawangnya. Untuk rasa bisa disesuaikan selera, pokoknya dicicipin, ada gurih, asin dan juga manis ya teman-teman. Nah, ini menurut saya udah pas, rasanya udah mantap banget dan ini udah matang dan sisihkan. Lanjut kita akan buat kulitnya. Di sini ada 250 gram tepung terigu dan setengah saset penyedap rasa, sejumput garam. Lalu kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah kita tambahkan 25 gram mentega cair, 25 gram minyak goreng. Mentega cairnya tadi sekitar 1 sendok makan ya teman-teman, dicairkan. Nah, kalau udah dingin baru taruh di tepung terigu. Kita aduk sampai berbutir pasir seperti ini. Nah, kalau udah kita tuang air sedikit demi sedikit. Untuk mengulainya tuh nggak usah ditekan, cukup disaur-saur aja seperti ini ya teman-teman. Bisa lihat di video, ini tidak terlalu ditekan, hanya diremas-remas aja. Pokoknya hingga tercampur rata. Nah, ini seperti ini. Udah tercampur rata seperti ini. Ini adonannya itu basah tapi nggak yang basah banget, masih agak padat-padat gitu ya teman-teman. Tidak terlalu lembek pokoknya. Nah, kita akan istirahatkan selama 1 jam supaya nanti hasilnya lebih lentur. Nah, setelah 1 jam ini hasilnya lebih lentur ya teman-teman. Ini adonannya tuh beda dari adonan roti ya teman-teman, seperti donat ataupun roti itu beda banget. Ini tuh seperti adonan pangsit gitu ya teman-teman, yang agak kokoh tapi lemes gitu ya, masih bisa dibentuk lah ya. Nah, kita akan potong-potong secukupnya aja. Nah, kalau udah kita rollin menggunakan botol atau seperti ini ya, atau rollin plain. Nah, kita giling atau gilas sampai benar-benar tipis supaya nanti hasilnya tuh garing ya teman-teman. Ini adonannya tuh sempurna banget.
Nah, kalau udah tipis, siapkan bihun tadi yang udah kita masak. Ini juga udah dingin. Nah, langsung aja kita cetak. Di sini saya menggunakan cetakan pastel yang teman-teman, yang agak besaran gitu, nggak yang kecil. Ini saya beli harganya cuma Rp6.000 di online shop. Itu lebih murah banget. Nah, kita isi bihun secukupnya. Nah, supaya nanti digoreng tidak terbuka-buka, kita kasih air di pinggir-pinggirnya supaya merekat sempurna ya teman-teman. Nah, langsung aja tinggal kita buang sisa kulitnya tadi. Nah, seperti ini. Nih bikinnya mudah banget dan simple banget. Jadinya kalau kalian mau bikin 1 kilo 2 kilo pakai cetakan ini nggak bakalan capek. Kalau teman-teman bisa nyetak juga nggak apa-apa sih ya, gunakan tangan atau manual. Jujur saya nggak bisa teman-teman, dan hasilnya tuh selalu jelek. Jadinya saya putuskan untuk beli cetakan kue pastel. Lebih simple, mudah, dan praktis menurut saya ya. Pokoknya untuk mencetaknya bisa disesuaikan selera aja. Kalau teman-teman lebih jago menggunakan manual, itu nggak apa-apa. Nah, lakukan kesemuanya sampai semua selesai. Nah, ini dia udah selesai semua untuk satu resep ini. Nah, ini teman-teman saya bikin manual itu selalu jelek banget. Nah, kalau pakai cetakan tuh cantik banget ya. Siap untuk kita goreng. Untuk satu resep ini menghasilkan 30 buah, jadinya lumayan banget ya. Dari seperempat tepung menghasilkan 30.000. Ini satunya bisa dijual dengan harga 1.000-an teman-teman, atau bisa disesuaikan tempat daerah teman masing-masing aja ya. Nah, kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan secukupnya aja. Di sini separuh saya akan mau dimakan, separuh mau buat frozen. Ini saya kasih contoh yang frozen dulu ya teman-teman. Gunakan api sedang, kita akan goreng sekitar 1-2 menit. Pokoknya sampai setengah matang aja ya teman-teman kita akan goreng. Jangan terlalu matang, cukup setengah matang aja. Nah, tujuannya kita untuk goreng lagi, goreng setengah matang seperti ini, supaya nanti saat ditumpuk-tumpuk itu tidak lengket dan juga tidak rusak kulitnya ya teman-teman. Jadinya kita goreng setengah matang seperti ini, supaya nanti saat disimpan di frozen itu tetap bagus bentuknya, nggak yang penyok-penyok gitu ya. Nah, ini udah setengah matang, langsung aja kita tiriskan. Ini buat yang frozen ya teman-teman. Kalau kalian mau goreng matang semua bisa, di frozen seperti ini juga bisa. Nah, kalau udah seperti ini, ditatain seperti ini, kalau udah dingin, masukkan ke dalam freezer. Kalau udah beku, nanti kita keluarin lagi, baru masukkan ke dalam Tupperware gitu ya teman-teman. Nah, tipsnya seperti ini. Nah, ini tips yang kedua untuk digoreng matang. Apinya tetap sama, gunakan api sedang. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matangnya merata ya. Ide jualan ini recommended banget ya teman-teman. Pokoknya wajib banget untuk dicobain, karena hasilnya tuh super renyah banget loh teman-teman, tahan hingga seharian. Nah, ini udah mulai kuning kecoklatan. Terus aja kita aduk-aduk sampai warnanya itu kuning kecoklatan sampai benar-benar merata. Kalau kuning kecoklatan merata itu nandain si kulit pastelnya ini hasilnya tuh garing nanti sampai luar ke dalam. Nah, ini udah matang merata, udah kuning kecoklatan, hasilnya cantik banget, siap untuk disajikan. Nah, ini dia pastel isi bihunnya udah jadi. Untuk satu resep ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Untuk satunya ini kalian bisa jual dengan harga 1.000-an. Ini udah untung banyak banget karena modalnya cukup ekonomis tanpa menggunakan telur ya teman-teman. Ini cocok banget buat isian snack box atau buat hantaran, arisan. Pokoknya ini recommended banget. Dan kulitnya ini super garing dan renyah banget teman-teman. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim.
Tuh, garing banget. Garing banget ya teman-teman. Pokoknya ini tahan hingga seharian karena ini resep ide jualanku yang selalu laris. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Recommended banget. Rasanya garing, renyah hingga luar ke dalam ya, sampai ke kulit-kulit luar dan dalamnya. Ini garing banget tuh teman-teman, dan rasanya tuh pas banget. Pokoknya ini enak banget, recommended banget. Untuk isiannya bisa sesuaiin selera, bisa diisi kentang ataupun ayam. Karena ini mau buat ide jualan ekonomis, jadinya menggunakan bihun seperti ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya ya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat risoles isi bihun. Kulitnya ini tanpa telur, tapi rasanya super enak banget, kokoh garing di luar tapi empuk di dalam. Ini kayak resep abang-abang jual gitu teman-teman. Ini rasanya enak banget, recommended, cocok buat cemilan atau buat ide jualan karena bikinnya mudah dan simple banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga ya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, bahan pertama kita akan buat isiannya terlebih dahulu. Di sini ada bihun jagung, saya pakai sekitar 120 gram atau 1 lembar setengah ya teman-teman. Dan ada 4 buah daun bawang ukuran besar, dan untuk bumbunya di sini ada 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah dan setengah sendok teh merica saya haluskan jadi satu. Dan langsung aja kita akan rebus bihunnya ya teman-teman. Di sini saya akan potong kecil-kecil supaya nanti lebih mudah, nggak perlu digunting-gunting ya. Kita potong kecil-kecil aja. Kita akan rebus sampai matang. Nah, kalau udah matang seperti ini kita angkat dan tiriskan. Langsung aja kita akan menumis bumbunya. Siapkan minyak goreng secukupnya, masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi seperti bawang merah, bawang putih dan merica. Kita tumis sampai harum. Nah, kalau udah harum, oh ya teman-teman, di sini saya pakai 2 buah wortel, tadi kelupaan. Ini saya mendadak ya teman-teman. Pokoknya untuk resep lengkapnya saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Ini saya pakai wortel supaya lebih cantik, cuma tadi kelupaan aja. Lalu kita masukkan bihun tadi yang udah kita tiriskan sambil kita aduk-aduk terus. Gunakan api kecil ya teman-teman supaya tidak cepat gosong. Nah, kita tambahkan dengan penyedap rasa, saya pakai setengah saset, setengah bungkus, ada garam, mecin, dan gula pasir. Untuk bumbunya bisa disesuaikan selera ya teman-teman kan. Pokoknya tinggal disesuaikan selera aja ya teman-teman. Terakhir kita masukkan daun bawang tadi. Ini saya pakai agak banyak supaya lebih enak dan juga sedap gitu ya teman-teman. Untuk rasanya bisa dicicipin, ada manis, gurih, dan asin ya teman-teman, supaya nanti rasanya lebih enak. Pokoknya disesuaikan selera teman-teman aja ya. Nah, kita akan aduk-aduk terus sampai benar-benar matang. Nah, ini rasanya udah pas dan juga udah enak. Angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan membuat kulitnya. Di sini ada 125 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu curah yang ada di warung, dan ada tepung beras sebanyak 63 gram, dan ada 1 sendok makan tepung sagu atau tepung kanji. Nah, lanjut kita akan kasih bumbunya. Di sini ada saya pakai Royco sebanyak sekitar setengah sendok teh, dan juga garam setengah sendok teh. Saya pakai mecin sejumput,
aduk hingga tercampur merata. Dan ada 450 ml air. Sini pakai air biasa aja ya. Kita aduk-aduk hingga adonannya itu tercampur rata dan halus, tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau udah halus seperti ini, udah tercampur rata, tidak ada yang bergerindil, langsung aja kita tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah kita akan saring supaya memastikan tidak ada bahan yang bergerindil ya teman-teman. Nah, kita saring seperti ini. Nah, siap untuk kita cetak. Di sini udah saya siapkan teflon, kita olesin dengan tisu, gunakan minyak ya teman-teman, gunakan api sedang. Nah, kalau udah panas, untuk kekentalannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer banget, juga tidak terlalu kental banget, sedangan. Nah, ini teflonnya juga udah panas, langsung aja kita tuang secukupnya adonan hingga merata ke seluruh teflon. Nah, kita akan tunggu hingga adonan basahnya itu menjadi kering dan pinggirannya itu mengelupas ya. Nah, kalau udah matang merata seperti ini, pinggirannya juga udah mengelupas, ini nandain udah matang. Langsung aja kita tiriskan ke wadah piring ya teman-teman yang agak datar. Nah, seperti ini, bikinnya mudah banget dan simple banget. Nah, lakukan ke semuanya seperti ini sampai semua selesai. Nah, buat teman-teman sambil menonton, jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini supaya lebih bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang sudah support dan juga udah subscribe sampai sejauh ini, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan, mulai rezeki dan beri kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Nah, ini dia udah selesai semua dicetak ya teman-teman. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau bikin yang lebih banyak, bisa dikalikan aja. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya super lentur banget. Walaupun diremas-remas, dia itu tidak lengket dan juga tidak sobek. Ini pokoknya recommended banget buat teman-teman yang mau buat ide jualan takjil. Ini juga cocok banget karena resepnya cukup ekonomis banget dan rasanya nggak usah ditanya lagi, dijamin enak banget. Dan ini bihunnya juga udah dingin, dan untuk lemnya di sini saya pakai 1 sendok makan tepung terigu dan juga air. Saya cairkan seperti ini, saya aduk-aduk untuk buat lemnya ya, supaya tidak gampang terkelupas atau terbuka nanti saat digoreng. Nah, langkah pertama kita siapkan kulitnya terlebih dahulu ya, lalu kita kasih bihun, kita lipat seperti biasa saat kita bikin risoles ya teman-teman. Lalu kita gulung-gulung seperti ini, lalu kita kasih lemnya, tepung terigu tadi yang udah kita cairkan. Nah, tinggal seperti ini. Nah, bikinnya mudah banget ya teman-teman. Pokoknya teman-teman tinggal lihat aja videonya sampai dari awal sampai akhir supaya nanti tidak
terjadi kegagalannya teman-teman. Ini bikinnya mudah teman-teman, kalau cobain gak bakalan nyesel. Kalau mau buat ide jualan, ini bisa buat teman soto, teman bakso Malang gitu ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget, recommended. Nah ini untuk hasilnya jadi 20 pieces ya teman-teman. Jadi 20 buah seperti ini, siap untuk kita goreng. Nah ini minyaknya udah panas ya, gunakan api sedang. Di sini saya akan goreng secukupnya aja, karena untuk sisanya buat stok, bisa untuk di frozen juga ya teman-teman. Di sini menggunakan api sedang ke besar ya teman-teman, sambil diaduk-aduk supaya matangnya merata. Nah kalau udah kuning kecoklatan, udah berubah warna, nandain udah matang, siap ditiriskan dan disajikan. Nah ini dia teman-teman, risoles isi bihunnya udah jadi. Ini bisa buat frozen juga ya teman-teman. Nah ini dia, sisanya juga udah dicomot-comot karena udah gak sabar banget. Untuk hasilnya ini kokoh banget ya teman-teman, garing, padat. Soalnya tadi ada pakai paduan tepung berasnya itu teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, ini nggak akan keras, tetap empuk walaupun udah dingin ya, nggak yang alot gitu. Dan ini teksturnya sangat kokoh banget loh teman-teman. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, recommended. Rasanya tuh renyah, garing di luar tapi empuk dan lembut di dalam. Ini walaupun tanpa telur, hasilnya tuh sangat enak banget. Ini recommended banget, cocok buat ide jualan atau buat cemilan karena bikinnya mudah dan juga simple. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat dan kalian suka. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat jajanan pasar sesuai dengan requestan kalian. Onde-onde isi kacang hijau. Ini hasilnya super kopong, kokoh, anti meledak dan juga anti kempes ya. Ini kokohnya itu hingga seharian. Pokoknya ini recommended banget karena ini resep asli pedagang. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, untuk bahan-bahan pertama di sini ada 200 gram kacang hijau kupas. Ini sebanyak 200 gram. Ini saya udah rendam semalaman. Teman-teman bisa direndam selama 3 sampai 5 jam ya, supaya nanti matangnya lebih cepat. Dan kita akan kukus. Gunakan api sedang. Kita akan kukus selama 30 menit atau sampai matang. Nah setelah 30 menit ini udah matang ya teman-teman dan udah empuk. Langsung aja kita tiriskan ya. Kita tiriskan, pindahkan ke wadah. Di sini saya taruh langsung ke wajannya ya teman-teman. Lalu saya tekan menggunakan centong sayur. Ini hasilnya gampang banget karena ini udah matang dan dalam keadaan panas. Ini udah lembut ya teman-teman. Dan langsung aja kita tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Teman-teman bisa ganti dengan santan kara ya teman-teman. Di sini saya menggunakan susu kental manis 1 saset. Secukupnya gula pasir. Ini saya pakai sekitar 5 sendok makan dan setengah sendok teh garam. Dan 50 ml air putih. Nyalakan api kompor, gunakan api sedang.
Kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata dan benar-benar matang dan juga tanak sampai airnya itu menyusut dan adonannya itu kalis ya teman-teman. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan selera. Oh ya teman-teman, vanili bubuknya ketinggalan, kelupaannya. Ini kita pakai setengah saset aja. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis semua di description box ya dengan lengkap. Nah, jangan lupa untuk dicicipin, kalau rasanya kurang manis atau kurang gurih bisa tambahkan garam ataupun gula ya teman-teman, bisa disesuaikan selera aja. Nah, kalau rasanya udah pas dan airnya udah menyusut, kita matikan api kompor, kita tunggu hingga dingin. Lalu kita ke bahan kulit. Di sini ada 300 gram tepung ketan, saya menggunakan ketan Rose Brand ya, merek Rose Brand. Lalu tambahkan baking powder 1 sendok teh. Ini saya pakai yang double acting ya teman-teman, gunakan yang double acting. Nah, langsung aja kita aduk supaya si baking powdernya ini aktif ke seluruh tepung. Nah, kalau udah kita tambahkan juga gula pasir sebanyak 5 sendok makan, garam setengah sendok teh, kentang yang udah dikukus dan udah dihaluskan ini sebanyak 100 gram. Dan untuk airnya di sini menggunakan air hangat sebanyak 200 ml. Ini saya akan ulenin dengan tangan ya teman-teman. Sebelumnya saya udah cuci tangan dengan bersih. Tuang air sedikit demi sedikit sambil kita ulenin hingga tercampur merata atau adonannya itu kalis. Nah, di tahap ini sangat penting banget ya untuk membuat onde-onde anti meledak dan juga hasilnya sempurna. Kita harus menguleninnya itu benar-benar kalis dan juga merata gitu ya teman-teman. Kita ulenin selama 7 menit hingga benar-benar kalis, adonannya itu lembut dan juga lentur dan kalis seperti ini, tidak lengket di tangannya teman-teman. Nah, kalau udah kita sisihkan. Lalu ini kacang hijau tadi yang udah kita masak saya buletin sebesar bola kelereng gitu ya teman-teman. Dan wijen secukupnya. Pertama kita ambil adonan ketannya tadi, lalu kita masukin adonan kacang hijaunya. Lalu kita buletin hingga benar-benar mulus, tidak ada yang pecah ataupun retak ya teman-teman. Pastikan benar-benar mulus, langsung aja kita masukkan ke wijen, lalu kita ratakan seperti ini. Dan ini menempel sempurna ya teman-teman, walaupun tidak menggunakan air. Dicelupin di air kan ada ya yang dicelupin di air, ini tanpa dicelupin hasilnya menempel sempurna karena tadi kita mengulennya itu benar-benar kalis dan lembab gitu teman-teman kalau dibulet-buletin seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama seperti ini sampai semua selesai ya. Nah, sambil menonton jangan lupa buat teman-teman share video ini jika video ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banget ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, murah rezeki dan sehat walafiat. Terima kasih. Nah, ini dia adonan terakhir. Oh ya teman-teman, untuk satu resep ini menghasilkan 30 buah, hasilnya super banyak banget. Dan langsung aja kita akan goreng. Ini saya menggunakan minyak yang banyak ya teman-teman sampai terendam. Nah, seperti ini. Ini dalam keadaan kompor mati ya teman-teman, nggak dinyalain. Nah, kita akan masukkan secukupnya aja, jangan terlalu banyak soalnya nanti onde-onde ini akan mengembang 4 kali lipat, besar banget teman-teman dari yang kita bikin.
atau 3 kali lipat lah ya. Ini gunakan api kecil cenderung sedang seperti itu, seperti tadi ya, gunakan api kecil. Nah, kita akan tunggu sampai setengah matang atau sampai mengapung dengan sendirinya. Nah, kalau udah mulai mengapung-ngapung seperti ini, kita bisa geser satu persatu. Nah, kalau udah mulai mengembang dan juga udah mulai mengapung, langsung aja kita akan aduk-aduk pelan-pelan aja ya teman-teman, supaya nanti tidak rusak. Tapi ini udah setengah matang kok kalau udah mengapung. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ini kecil dan di wajan itu jadinya besar banget, dan mengembang itu udah 3 kali lipatnya ya teman-teman. Nah, di tahap ini kita sering-sering aja aduk-aduk teman-teman, supaya nanti matangnya itu merata dan kuning kecoklatannya itu benar-benar rata dan juga bagus. Tenang aja, ini nggak akan meledak ya teman-teman, karena tadi kita menggunakan minyak yang dingin, dan juga tadi kita ngulaininnya tuh benar-benar kalis, dan juga pokoknya anti gagal ya. Kita terus aduk-aduk hingga warnanya itu kuning kecoklatan atau sampai benar-benar kokoh, baru kita tiriskan. Nah, ini tipsnya supaya onde-ondenya itu nggak cepet kempes. Kita goreng itu benar-benar kuning kecoklatan. Nah, kalau udah warnanya seperti ini, kita bisa gunakan api kecil ke sedang. Jangan terlalu besar, kecil ke sedang aja. Kita aduk-aduk terus hingga warnanya itu berubah kuning kecoklatan dan juga kokoh. Kita langsung aja terus sering-sering aduk supaya matangnya merata ya. Nah, kalau udah matang dan juga udah kokoh, warnanya juga udah kuning kecoklatan seperti ini, nandain udah matang ya teman-teman, dijamin anti kempes. Dan ini gak ada yang retak dan ataupun meletus ya teman-teman, hasilnya sempurna banget. Ini walaupun minyaknya panas, gunakan api kecil ya kayak tadi. Kita gunakan api kecil sambil disiram-siram. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti tadi sampai semua adonannya selesai. Gak usah takut ataupun khawatir, ini tipsnya itu onde-ondenya tadi kan kita ulanin sampai kalis, ini tidak akan meledak ya teman-teman. Nah, ini dia setelah digoreng semua, hasilnya sempurna banget, cantik-cantik banget, dan ini tuh hasilnya gede-gede banget ya teman-teman. Ini kalian bisa jual dengan harga 1.500-an atau 1.000-an, itu juga udah untung. Dan ini bunyinya kotok-kotok gitu ya teman-teman. Hasilnya kokoh banget dan kopong. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, ini hasilnya kopong banget, sampai kulitnya itu tipis. Ini saat dibelah itu renyah, tapi tetap lembut di dalam teman-teman. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Rasanya tuh krauk-krauk, renyah banget, tapi tetap lembut teksturnya, tapi rasanya tuh sangat enak banget, nggak yang keras gitu ya teman-teman, tapi lembut. Ini pokoknya recommended banget karena ini resep pedagang ya teman-teman. Kalau teman-teman udah cobain nggak bakalan nyesel, karena ini itu bisa tahan hingga seharian ya teman-teman, walaupun sampai sore. Ini saya bikin pagi ya, jam 8-an, ini sampai sore pun tidak akan kempes dan tetap kokoh seperti ini, dan juga empuk, gak yang keras ataupun alot. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.